Pemirsa, BPBD DKI melakukan pemantauan terkait wilayah mana saja yang masih terendam banjir serta informasi peringatan dini sebagai antisipasi. BPBD DKI mengimbau warga waspada adanya hujan ekstrim yang terjadi dini hari tadi berpotensi terjadi hingga hari ini. Pada hari ini BPBD DKI menginformasikan tinggi muka air di pos pantau Cipinang Hulu berstatus siaga 3, sedangkan di pintu air Manggarai kembali ke status normal. Terkait naiknya status pintu pos pantau Cipinang Hulu, BPBD mengimbau warga waspada akan potensi banjir. Informasi peringatan dini akan terus diperbaharui terkait kenaikan atau penurunan tinggi muka air di pintu air dan pos pantau. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kondisi banjir di ibu kota, kita bergabung dengan Anggita Wulandewi dan juru kamera Jeff Henderson dari kantor BPBD DKI dan reporter Nadia Hutagalung serta juru kamera Hanil Rivelino dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kita terlebih dahulu ke Anggita. Anggita, dari hasil pemantauan daerah mana saja Anggita yang masih tergenang banjir? Ya, menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, sejumlah wilayah di DKI Jakarta ini masih tergenang banjir. Di antaranya adalah di Jakarta Barat, yaitu di Cengkareng dan Duri Kosambi lebih tepatnya. Genangan banjir ini terjadi akibat luapan air dari Kali Mukebat. Untuk banjir yang terjadi di sana ini memiliki ketinggian sekitar 40 cm. Kemudian banjir juga masih terjadi di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Tanah Abang dan juga Karet Tengsin, di mana ketinggian air di sana masih mencapai sekitar 80 cm. Banjir yang terjadi di Jakarta Pusat yaitu di Tanah Abang dan juga Karet Tengsin ini disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan juga luapan dari Kali Krukut. Selanjutnya saat ini tercatat ada 186 jiwa yang mengungsi di Masjid Muhajirin dan juga Rusun Karet sebanyak 155 jiwa. Kemudian di basement apartemen Batavia juga yang dijadikan tempat pengungsian ada sebanyak 136 jiwa terdampak yang melakukan pengungsian di sana. Banjir juga masih terjadi di Jalan Karet Pasar Baru Timur, tepatnya di gang kecil antara Sudirman Park dan juga Masjid Al-Itisam, di mana ketinggian air di sana mencapai 40 cm. Menurut BPBD sendiri, kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh para pengungsi diantaranya adalah makanan, perahu, minuman, kemudian alat kesehatan, kebutuhan keluarga, matras, selimut, dan juga masker untuk tetap menjaga protokol kesehatan di tempat pengungsian. Kemudian data dari BPBD DKI Jakarta sendiri pada Sabtu kemarin, dari total 3.070 RT yang ada di Jakarta, ini sebanyak 200 RT dilanda banjir, di mana secara persentase ini artinya ada sebanyak 0,6% RT yang terdampak banjir di DKI Jakarta. BPBD juga mencatat ada 26 lokasi dengan jumlah pengungsi sebanyak 1.380 jiwa dari 379 kepala keluarga. Dari BPBD DKI Jakarta sendiri mengklaim bahwa tidak ada korban banjir dari selama 2 hari ini. Namun berdasarkan laporan, ada seorang lansia yang berusia 67 tahun meninggal dunia akibat banjir, di mana ia ditemukan tidak bernyawa di kediamannya di Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu pada Jakarta Selatan usai banjir melanda wilayah tersebut. Menurut laporan dari RT setempat, korban ini diduga terkunci di dalam rumahnya begitu banjir melanda wilayah tersebut. Cikal. Anggita, lalu bagaimana upaya BPBD dalam mengurangi volume air terutama di kawasan yang masih tergenang banjir seperti yang Anda sudah jabarkan tadi? Ya, terkait dengan upaya untuk mengurangi volume air yang menggenangi sejumlah wilayah tersebut, ini lebih tepatnya dilakukan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air, di mana untuk banjir yang terjadi di Kemang kemarin
dikerahkan 3 unit mobil pompa untuk menyedot air, kemudian di Bendungan Hilir atau Ben Hill di sana disediakan 4 pompa mobile yang dikerahkan untuk menyedot air luapan dari Kali Krukut. Selanjutnya untuk banjir yang terjadi di wilayah Cipinang, Melayu, Makassar, Jakarta Timur dikerahkan 20 unit pompa mobile jenis quick response, di mana 20 unit pompa tersebut disebar ke sejumlah lokasi genangan, di mana seluruhnya kemudian dialihkan ke Kali Malang yang kondisinya ini tidak tergenang. Tim reaksi cepat BNPB sendiri dalam upaya merespons banjir ini berkoordinasi dengan BPBD dengan memberikan masker kain sebanyak 2.000 lembar yang dibagikan kepada seluruh korban banjir di DKI Jakarta ini untuk mendukung protokol kesehatan, dan juga dari tim BPBD melakukan peninjauan di titik-titik pengungsian daripada korban banjir yang ada di wilayah DKI Jakarta. Sementara itu untuk upaya penanganan pasca banjir sendiri Cikal ini dilakukan juga oleh Dinas Lingkungan Hidup, di mana sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup tercatat sudah secara total membersihkan total 300 meter kubik sampah dari sisa-sisa banjir yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta. Demikian Cikal. Baik, terima kasih.